kabar gembira bagi pensiunan, siap-siap mulai 29 hingga 31 Mei 2025 dan siap-siap tanggal 1, 2, dan 5 Juni 2025. Sederet tanggal penting ini akan membawa kabar gembira bagi Bapak Ibu pensiunan mulai dari pencairan gaji hingga pencairan gaji ke-13. Pencairan gaji ke-13 dicairkan lebih cepat. Dan kabar gembira juga terkait dengan ada informasi mengenai Sri Mulyani restui skema dana pensiun fully funded. Apakah benar? Informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Kamis 29 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan mulai 29 hingga 31 Mei 2025. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, mulai hari ini 29 Mei 2025, hari ini adalah hari libur, 30 hari Jumat itu cuti bersama, 31 dan tanggal 1 adalah libur akhir pekan. Sehingga mulai dari hari ini 29, 30, 31, dan 1 itu adalah hari libur panjang atau long weekend yang mana bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu bersama keluarga. Dan kabar gembiranya lagi di tanggal 1 Juni 2025 pencairan gaji akan mulai dilakukan. Jadi walaupun tanggal merah, pencairan gaji akan tetap mulai dilakukan. Berikut penjelasan dari Taspen. Nah, gaji pensiunan PNS akan kembali dicairkan pada tanggal 1 Juni 2025 yang bertepatan dengan hari Minggu. Penyaluran gaji pokok atau pensiun pokok dan tunjangan melekat bagi para pensiunan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Berbicara perihal tanggal pencairan pensiunan PNS bulan Juni besok di tanggal 1 bertepatan dengan hari libur. Lantas apakah pencairan akan diundur? Berikut Taspen buka suara. Meskipun bertepatan dengan hari libur atau hari Minggu yang bertepatan dengan tanggal 1, proses penyaluran gaji pensiunan dipastikan sesuai aturan yang berlaku. Informasi ini memberikan kepastian kepada para pensiunan PNS bahwa hak keuangan mereka akan diterima tepat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Bahkan Taspen pun mengingatkan agar para pensiunan mengecek rekening masing-masing pada hari Senin 2 Juni 2025 guna memastikan dana telah masuk dengan lancar. Nah, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana pensiun, Taspen akan menyalurkan gaji pokok serta berbagai jenis tunjang lainnya kepada para pensiunan. Adapun besaran gaji pokok yang akan dicairkan sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2024 yang menjadi acuan resmi dalam proses pencairan bulan Juni 2025. Golongan 1 akan mendapatkan gaji pokok tertinggi di angka Rp2.256.000. Golongan 2 mendapatkan gaji pokok tertinggi di angka Rp3.428.000. Golongan 3 mendapatkan gaji pokok tertinggi Rp4.029.600. Dan golongan 4 mendapatkan gaji pokok tertinggi di angka Rp4.957.100. Nah, selain dari gaji pokok, para pensiunan juga mendapatkan sederet tunjangan dari tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Nah, itu ya. Itu terkait dengan tanggal 1 yang akan mulai dicairkan gaji Juni. Setelah tanggal 1, para pensiunan akan mendapatkan pencairan gaji ke-13. Gaji ke-13 cair lebih cepat, ya. Jadwal pencairan gaji ke-13 pensiunan telah resmi diumumkan oleh Taspen. Taspen mengonfirmasi bahwa gaji ke-13 pensiunan akan disalurkan paling cepat pada tanggal 2 Juni. Artinya setelah Bapak Ibu mendapatkan gaji tanggal 1, besoknya tanggal 2 gaji ke-13 siap meluncur ke rekening Bapak Ibu sekalian. Pencairan gaji ke-13 pensiunan tersebut lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun lalu gaji ke-13 pensiunan mulai dicairkan pada tanggal 3 Juni 2024. Sementara untuk tahun ini dicairkan tanggal 2, artinya cair lebih cepat. Tunjangan khusus yang dicairkan pemerintah jelang tahun ajaran baru ini merupakan salah satu fasilitas yang berhak diterima oleh pensiunan baik golongan 1 hingga golongan 4. Pemerintah melakukan hal ini sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian yang telah dilakukan para pensiunan untuk negara. Diharapkan dengan adanya pencairan tunjangan ini, para pensiunan tetap mendapatkan kesejahteraan yang layak.
Tidak sampai di sana, di tanggal 2, di tanggal 5 pemerintah juga akan kembali menyalurkan paket stimulus. Nah, salah satu paket stimulusnya mulai tanggal 5 itu direncanakan adalah diskon tarif listrik, yang mana mencapai 50% bagi yang memiliki daya 1.300 sampai ke bawah. Jadi kalau tidak salah beberapa sumber mengatakan maksimal itu di 1.300 ya, mendapatkan diskon tarif listrik 50% itu untuk bulan Juni dan Juli. Tidak hanya itu, ada beberapa paket-paket lainnya yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Jadi Juni ini banyak kabar gembira bagi Bapak Ibu pensiunan ya khususnya ya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, kita lanjut di informasi selanjutnya terkait dengan kabar yang mengatakan bahwa Sri Mulyani merestui skema dana pensiun. Apakah benar? Ya. Pemerintah Indonesia dikabarkan melalui Menteri Keuangan akhirnya merestui perubahan besar dalam sistem dana pensiun PNS. Skema lama yang dikenal dengan PSU-GO, di mana pembayaran pensiun sepenuhnya bergantung pada APBN, akan digantikan oleh sistem fully funded atau iuran pasti. Perubahan ini digadang-gadang sebagai solusi struktural terhadap membengkaknya beban pensiun negara yang semakin tidak tertahan dari tahun ke tahun. Skema PSU-GO selama ini menghimpun iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok PNS dikelola oleh operator pemerintah. Namun, karena skema tersebut tidak menciptakan dana cadangan cukup, pemerintah harus menyokong kekurangan dari APBN setiap bulannya saat PNS mulai memasuki masa pensiun. Skema ini menjadi kurang berkelanjutan mengingat jumlah pensiunan meningkat dan harapan hidup masyarakat Indonesia pun kini telah mencapai angka 72-73 tahun. Dengan skema baru fully funded, PNS akan menyetor iuran pensiun yang lebih besar karena dihitung dari take home pay, bukan dari gaji pokok. Pemerintah sebagai pemberi kerja juga turut berkontribusi menciptakan skema pembiayaan dua arah. Dana ini akan dikumpulkan sejak awal masa kerja hingga pensiun, dikelola dengan prinsip investasi berkelanjutan agar menghasilkan imbal hasil yang optimal. Dari sinilah muncul prediksi bahwa dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, seorang pensiunan PNS di masa depan bisa membawa pulang dana pensiun hingga 1 miliar. Tentu saja angka ini tak jatuh dari langit, melainkan dari perhitungan iuran, hasil investasi, serta lamanya masa kerja. Wacana perubahan skema ini sebenarnya telah digulirkan sejak 2020, namun pandemi COVID-19 membuat seluruh rencana reformasi fiskal tertunda. Kini setelah situasi ekonomi mulai pulih, rencana ini kembali naik ke permukaan dan akan mulai diimplementasikan secara bertahap mulai tahun depan, jika tidak ada hambatan politik maupun teknis. Dari sudut pandang fiskal, keputusan ini sangat rasional. Pemerintah menghadapi kewajiban pensiun jangka panjang yang nilainya mencapai lebih dari 2.900 triliun rupiah. Jumlah ini akan terus melonjak tanpa mekanisme pendanaan khusus. Sistem PSU-GO dianggap sudah tidak relevan karena membebani APBN secara terus-menerus tanpa adanya cadangan dana yang dialokasikan selama masa kerja PNS. Kapan mulai diberlakukan skema fully funded ini, kita masih menantikan aturan resmi dari pemerintah terkait dengan kapan mulai diberlakukannya.